Hai semua, ketemu lagi dengan Baskoro di Slow Living ala-ala. Untuk bisa sehat dan panjang umur seperti yang dijelaskan dalam buku Ikigai ini, ternyata caranya nggak susah-susah amat ya, gampang kok. Ada 5 kebiasaan yang dilakukan di negara-negara atau bagian negara yang disebut sebagai zona biru. Beberapa contohnya adalah seperti di Okinawa, Jepang, kemudian yang kedua ada di Sardinia, Italia, ada Loma Linda di California, dan beberapa lainnya, agar mereka bisa hidup sehat dan panjang umur. Ayo kita bahas satu persatu. Kunci nomor 1, diet atau makanan yang sehat. Di Okinawa, Jepang, orang cenderung menerapkan makan 80% sebelum kenyang. Jadi mereka membiasakan dari kecil bahwa mereka akan makan hanya 80% dari isi perut mereka. Kenapa itu dilakukan? Karena semakin kita sering kekenyangan membuat kita jadi lambat, respon tubuh kita jadi pelan, kita jadi capek, gampang ngantuk, sehingga mereka menerapkan 80% isi perut mereka sebelum kenyang dan mereka berhenti makan. Terdengar sangat familiar juga dengan kita kan, mungkin sebagian di Indonesia ada istilah berhentilah makan sebelum kenyang, dan ternyata orang Jepang sudah melakukan itu, terutama yang di daerah Okinawa ya. Itu satu, jadi berhentilah makan sebelum kenyang atau makanlah 80% dari kapasitas lambung atau perut Anda. Kemudian yang kedua, pilihan makanannya juga penting. Mereka makan kebanyakan sayur. Kemudian mereka makan banyak daging-daging ikan atau proteinnya. Cara mereka untuk menyajikan, untuk mencegah hal tersebut sehingga tidak makan terlalu banyak tadi atau kenyangan tadi, juga mungkin bisa kita terapkan di sini. Kita bisa menerapkan makanan mereka itu dibagi-bagi dari piring-piring kecil. Mungkin kita sering kalau makan di mall, ada beberapa nasi selalu ditaruh di mangkok kecil ya. Tujuannya emang sengaja itu untuk membatasi sehingga kita tidak sekedar hanya lapar mata, tapi kita makan sesuai kebutuhan kita. Dan itu mengingatkan kalau kecil-kecil dan banyak itu membuat kita cenderung lebih mudah untuk merasa kenyang dibandingkan kita dengan makan piring dengan kapasitas yang besar ya. Kemudian kunci yang kedua, selalu melakukan kegiatan fisik atau berolahraga, namun dengan intensitas yang tidak terlalu berat, tapi dilakukan dengan cara yang rutin sekali. Jadi ini tidak mengandalkan power yang gede ya, tapi lebih mengandalkan stamina dan durasi yang lebih panjang. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah mereka banyak jalan kaki sehingga ataupun naik sepeda sehingga aktivitas dengan kendaraan itu sangat dikurangi. Mungkin kalau kita tahu di Jepang itu banyak sekali orang jalan kaki dan naik sepeda sehingga mereka banyak punya di rumah-rumah masing-masing maupun di stasiun atau di terminal dan lain-lain disediakan parkir untuk sepeda atau jalan kaki. Itu berbeda dengan kita yang mungkin kita lebih banyak untuk memakai kendaraan yang menggunakan mesin, tapi kalau mereka justru kebalikannya, mereka banyak jalan kaki dan naik sepeda. Kemudian yang kedua, selain dengan jalan kaki dan naik sepeda tadi, mereka melakukan aktivitas fisik rutin juga dilakukan dengan berkebun atau bertani. Dengan mereka mengurus tanamannya, mereka akan bergerak terus-menerus. Setiap hari kan harus dirawat. Tanaman kalau tidak dirawat akan mati. Tanaman kalau tidak dirawat, gulmanya akan tumbuh subur sehingga mengganggu kesuburan tanaman. Dan mereka lakukan itu bukan hanya sekedar untuk pertanian saja ya, tapi mereka lakukan itu juga agar
fisik mereka selalu saja bergerak rutin, selalu saja melakukan kegiatan, sehingga mereka akan tetap sehat. Ini kita bisa lakukan di rumah, misalkan kita dengan berkebun kecil-kecilan, kita rawat, atau kalau kita mau pergi yang jaraknya tidak terlalu jauh, kita juga bisa lakukan dengan jalan kaki atau naik sepeda. Mungkin ini agak sulit karena kita tidak terbiasa, tapi nggak ada salahnya juga untuk kita mulai dari sekarang. Kemudian kunci rahasia hidup mereka yang ketiga adalah usahakan untuk selalu cukup tidur. Jadi tidur itu penting sekali. Kalau kita kurang tidur, hormon kita tidak akan seimbang, fisik kita akan lelah, bahkan mood kita, mental kita pun akan jadi ikut berantakan juga. Sehingga tidur yang cukup minimal 7 sampai 9 jam itu akan jauh lebih membuat hidup kita berkualitas sehat, dan kita akan punya hormon yang lebih seimbang, dan kita akan punya mood atau semangat hidup kita akan jauh lebih baik. Jadi jangan lupa yang ketiga tadi, usahakan agar kita selalu cukup untuk tidur. Jika kita susah untuk tidur, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mungkin mendekati jam tidur, kita jangan terlalu banyak bermain dengan gadget, scrolling, nonton TV, segala macam. Atau kalau di kamar, jangan ditaruh TV, karena itu dapat mengganggu kualitas tidur kita. Bagaimanapun juga kan kita pasti akan tergoda ya untuk nyalain TV. Ketika kita mau tidur, nyalain dulu. Kita bangun tidur, kita nyalain dulu. Sehingga membuat tidur kita jadi tidak optimal dan tidak cukup sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Kemudian kunci rahasia yang keempat, ya, keempat adalah kita harus punya circle atau kita punya lingkaran pertemanan yang baik, solid, dan positif. Ini penting sekali karena circle yang baik dan positif itu akan membuat kita jadi lebih bersemangat untuk melalui hari-hari kita. Jika kita sedang bersedih, kita akan jadi terboost up semangat kita, mood kita. Atau toh, jika kita sedang kesusahan, setidaknya ada yang menghibur kita, ada tempat untuk curahan hati. Di Jepang misalnya, di Okinawa tadi, mereka selalu memiliki circle yang baik sesuai dengan minatnya masing-masing. Kalau minatnya dengan kegiatan sosial, mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang punya minat dengan kegiatan sosial. Jika minatnya olahraga, mereka akan berkumpul dengan orang yang minatnya olahraga. Jika minatnya memasak, mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang memasak. Sehingga mereka nggak merasa sendirian. Karena circle itu penting juga. Hidup itu kan tidak selamanya lancar-lancar saja, kan tidak selamanya baik-baik saja. Kadang-kadang kan naik turun. Sehingga dengan adanya circle yang baik dan positif, itu akan membuat kita jadi lebih bersemangat untuk menghadapi kehidupan ini. Namun juga harus dicatat kalau circle kita kebalikannya, circle kita negatif, itu justru akan dapat menjadi beban untuk kita. Kita akan kehabisan energi ya, jadi kayak energy drain gitu ya. Bahwa kalau hari-hari isinya circle kita keluhan atau hal-hal lain yang kira-kira tidak membuat kita menjadi lebih maju, lebih positif, lebih berkembang, itu akan sangat melelahkan. Kita harusnya bersemangat ketika bertemu circle kita, justru malah sebaiknya kita akan dapat beban yang jauh lebih besar yang membuat kita jadi tidak bersemangat. Oleh karena itu penting untuk memilih circle kita yang keempat tadi secara tepat sesuai dengan minat kita, sesuai dengan bakat kita, ataupun sesuai dengan kebiasaan yang kita punyai. Kemudian yang terakhir, rahasia hidup yang kelima. Nah, sesuai dengan buku ini, judulnya adalah Ikigai. Rahasia kelima adalah Ikigai.
Apa sih ikigai itu? Ikigai itu bahasa mudahnya alasan kita untuk hidup itu, alasan keberadaan kita itu apa? Alasan kita untuk tetap bersemangat bangun pagi itu apa? Setiap orang tentu saja memiliki ikigai yang berbeda-beda. Tidak ada yang unik. Setiap orang ada yang sudah menemukan ikigainya, ada juga yang belum. Dan it's okay, itu bagian dari proses hidup. Temukan ikigai Anda. Karena ikigai itulah yang membuat Anda akan bersemangat untuk menghadapi hidup ini, akan membuat Anda lebih bersemangat ketika Anda bangun pagi. Karena setiap kehidupan itu selalu akan ada kesulitan, tidak semuanya mudah. Dan juga kita hidup itu dibekali dengan privilege masing-masing. Ada yang dilahirkan dengan background keluarga yang kaya raya sehingga tidak perlu mengkhawatirkan tentang keuangan atau hal-hal yang terkait itu. Ada juga dilahirkan dari background keluarga yang memiliki concern dengan pendidikan yang tinggi, sehingga dia sudah tahu ke depannya mau jadi seperti apa, misalkan jadi pengajar, jadi dosen, atau jadi profesor dan seterusnya, atau peneliti. Ada juga dibekali dengan privilege menjadi hidupnya kuat, sehat, memiliki fisik atau stamina yang bagus sehingga dia bisa berkarir atau bertanding dalam olahraga yang menarik, olahraga yang keren seperti olimpiade ataupun sepak bola dan lainnya, atau hal-hal lainnya. Ada juga yang dibekali dengan tidak sekomplit tadi, apa adanya, mungkin semuanya serba average, semuanya jadi mediocre, dan it's okay, itu bagian dari kehidupan yang mau tidak mau harus kita terima, mau tidak mau harus kita rangkul. Kita nggak usah denial dengan hal tersebut, walaupun itu susah, tapi terimalah bahwa emang kita dilahirkan seperti itu. Tugas kita berikutnya adalah menemukan ikigai kita. Kita punya beragam background yang tadi sudah saya jelaskan, namun penting bagi kita untuk menemukan ikigai kita, alasan keberadaan kita, apapun itu. Setiap orang akan berbeda. Namun secara umum, beberapa alasan keberadaan hidup ya, ikigai atau raison d'être-nya kita untuk hidup itu ada beberapa kategori yang dapat kita ketahui atau kita pilih. Yang pertama, yang paling mendasar tentu saja alasan kita untuk bertahan hidup dan berkembang biak sebagai spesies. Kita spesies manusia, kalau kita tidak bertahan hidup dan berkembang biak, kita bisa punah seperti dinosaurus atau yang lainnya yang saat ini sudah nggak ada. Bahkan harimau Jawa aja sudah nggak ada. Harimau Bali udah nggak ada, dan beberapa yang lain sudah punah. Manusia memiliki akal, sehingga dia mampu untuk beradaptasi dengan alam dengan lebih baik. Selain alasan yang berkembang biak dan bertahan hidup tadi sebagai spesies, ada juga alasan lainnya. Yang kedua, misalkan alasan karena kita ingin mencari makna hidup. Kalau kita hidup hanya sekedar untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan, atau kita bertahan hidup, apa bedanya kita dengan hewan seperti burung, seperti ikan, dan lain-lainnya. Manusia itu dikaruniai akal, sehingga kita mungkin akan mengharapkan lebih dari hanya sekedar untuk bertahan hidup. Kita bisa mencari makna hidup kita. Makna hidup kita apa? Tiap orang berbeda-beda. Tiap orang dengan backgroundnya masing berbeda-beda. Tiap orang dengan harapan dan tujuan masing-masing akan berbeda-beda pula. Ada orang yang berusaha mencari makna hidup dengan memberikan kontribusi yang positif kepada dunia dengan cara apapun, dengan background apapun. Yang petani juga berusaha menghasilkan tanaman atau hasil tanaman yang bagus sehingga dia dapat memberikan makanan untuk penduduk yang di dunia. Yang mungkin background pengajar, pendidik, dia akan berusaha untuk memberikan
ilmunya untuk mengedukasi masyarakat atau siswa-siswanya sehingga akan menjadi siswa yang jauh lebih baik, lebih maju, lebih pintar, dan lebih berwawasan, atau pedagang dengan dagangannya, atau mungkin yang dengan pemerintah, dia dengan pemerintahannya. Kemudian selain itu, mencari makna hidup juga bisa kita lakukan dengan bagaimana membuat kita menjadi lebih baik lagi dari kondisi saat ini. Kenapa kita harus berusaha lebih maju lagi, lebih baik lagi? Ya agar kita bisa memberi kontribusi yang jauh lebih positif untuk dunia ini, untuk spesies kita, untuk orang-orang lain, untuk keluarga kita. Kita bisa memberi kehidupan yang lebih baik lagi dibanding kondisi saat ini. Karena dengan kehidupan yang lebih baik, maka kita punya kesempatan yang lebih bagus juga untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk yang lainnya, agar mereka jadi lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Selain itu bisa juga untuk alasan mencari hal-hal yang bersifat spiritualitas. Misalkan bagaimana dengan kita beribadah. Kan tidak semua hal juga harus selalu berhubungan dengan berkembang biak. Kan tidak semua hal berhubungan juga dengan makna hidup. Berhubungan juga dengan hal yang sifatnya spiritualitas. Misalkan bagaimana kita berhubungan dengan ke atas ya, atau kalau di agama saya, agama Islam mungkin berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah, atau berhubungan dengan hal-hal lain yang bersifat spiritualitas sesuai dengan background masing-masing. Karena dengan hidup kita yang lebih berikigai ya, bertujuan hidup tadi, beralasan hidup kita dengan lebih ke spiritualitas, membuat kita akan menjadi lebih tenang, hati kita jadi lebih damai, kita tidak terlalu resah dengan kehidupan karena toh hidup tidak semata-mata hanya dengan urusan dunia. Ada hidup yang berurusan dengan di atas dunia atau akhirat. Atau bisa juga selain yang tiga saya sebutkan tadi, yang pertama alasan biologis dan berkembang biak ya, kemudian yang kedua alasannya untuk mencari makna hidup, yang ketiga alasannya tentang spiritualitas, mungkin ada juga alasan pribadi yang masing-masing orang akan berbeda dan unik, itu bisa juga. Yang penting itu kita harus menemukan apa ikigai kita. Karena kalau tanpa ikigai, tanpa reason di etre, tanpa tahu alasan keberadaan kita, membuat hidup kita tidak terarah dengan baik, membuat hidup kita jadi terasa hampa, membuat hidup kita kosong, sehingga kita tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Tugas kita semua adalah menemukan ikigai masing-masing. Dari 5 hal tersebut ya, rahasia hidup orang yang panjang umur dan sehat tadi, ada zona biru mereka menyebutnya ya, ada Okinawa Jepang, ada Sardinia Italia, ada Loma Linda California, dan lainnya. Kita tidak harus melakukan lima-limanya langsung. Paling tidak kita ada yang kita lakukan. Karena kalau melakukan lima-lima langsung kan sulit itu kan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol ada di dalam genggaman kita, mungkin itu yang kita lakukan dulu. Kuncinya adalah konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Tanpa konsistensi akan susah untuk menerapkan tadi. Caranya gampang, cuma 5. Tapi melakukannya itu sebenarnya gampang kalau kita itu konsisten. Oleh karena itu, next time kita akan bahas bagaimana cara membuat 5 tadi, kita akan bahas satu-satu ya, menjadi sesuatu hal yang mudah untuk kita jalankan. Membuat kita mudah untuk menjalani sehingga hal yang positif tadi tidak terasa berat lagi.
Baik, demikian sharing saya hari ini tentang rahasia hidup bahagia dan panjang umur ala orang Jepang dan zona biru lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Salam sehat, salam bahagia. Ciao.